Isu reklamasi semakin kuat dengan adanya temuan bahwa kawasan yang dikelilingi oleh pagar laut telah berstatus hak guna bangunan yang telah viral di media sosial. Ya, viral di media sosial X bahwa wilayah Laut Tangerang yang dipagari dengan bambu sudah ada sertifikat hak guna bangunan. Viral di media sosial X bahwa wilayah Laut Tangerang yang dipagari dengan bambu ternyata sudah ada sertifikat hak guna bangunan. Dalam aplikasi Bumi milik Kementerian ATR bpn.go.id, seperti yang kita saksikan bersama-sama ini pemirsa, salah satu wilayah pesisir yang masuk dalam kawasan terpagari dengan bambu di Kabupaten Tangerang adalah Desa Kohot. Gambar dengan bidang warna kuning ini pemirsa menunjukkan bahwa bidang ini wilayah pesisir pantai yang sebagian besar masih berupa laut, tapi sudah bersertifikat hak guna bangunan. Dan ketika kami mencoba mengklik salah satu bidang kuning ini, maka keterangan yang muncul adalah hak guna bangunan. Di sini muncul berbagai pertanyaan, lantas ini siapa para pemiliknya? Masih berkaitan dengan informasi tadi pemirsa, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid pun membenarkan pagar laut sepanjang 30 km lebih di perairan Tangerang telah memiliki sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut. Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur. Berita-berita yang muncul di media maupun di sosmed tentang adanya sertifikat tersebut, setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya sesuai dengan aplikasi Bumi, yaitu ada di Desa Kohot, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang. Sementara itu Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali sepakat untuk membongkar pagar laut misterius demi menjaga laut Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali sepakat untuk membongkar pagar laut misterius di Kabupaten Tangerang, Banten demi menjaga laut Indonesia. Meski demikian, keduanya sempat berbeda pandangan soal pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang tersebut. TNI AL tetap pada pendirian untuk membongkar, sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan menyayangkan sikap TNI AL tersebut karena bisa mengganggu proses penyelidikan. Namun kini kedua belah pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun TNI AL sama-sama ingin membongkar pagar laut demi menjaga laut Indonesia. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Pak, silakan. Setuju. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa mempercepat membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Kedua pihak akan berkoordinasi untuk proses pembongkaran secara bertahap setelah evaluasi dilakukan untuk kelancaran aktivitas nelayan yang terdampak. Tim Liputan iNews melaporkan.
Dalang dibalik keberadaan pagar laut misterius yang membentang sepanjang kurang lebih 30 km di perairan Tangerang, Banten masih menjadi teka-teki. Sementara itu media sosial diramaikan dengan aksi saling tuding antara aktivis dan pihak swasta yang mengelola wilayah PIK. Hal tersebut dikaitkan pemirsa dengan pengembangan proyek strategis nasional. Pagar laut misterius sepanjang 30 km yang ditemukan di kawasan Laut Tangerang, Banten membuat gaduh. Warga dan kelompok nelayan sekitar menyebut jika keberadaan bambu-bambu yang berada di Laut Utara Tangerang tersebut sudah lama berdiri. Ya, kurang lebih 6 bulan. 6 bulanan. Sudah 6 bulan? 6 bulan. Dari Agustus 2024 betul ya Pak? Ya, kurang lebih. Setelah viral di media sosial, kelompok nelayan yang tergabung dalam jaringan rakyat Pantura mengklaim mereka sengaja membuatnya. Pagar tersebut dibangun untuk memecah ombak dan mencegah abrasi serta mitigasi dari ancaman tsunami. Menahan abrasi dan yang kedua menahan pemecah gelombang juga, dan di sisi lain juga keuntungan dan kemanfaatannya adalah buat masyarakat nelayan khususnya itu jadi penghasilan tambahan. Jadi di situ bisa habitat kerang hijau itu hidup. Sementara itu beberapa pihak menilai keberadaan pagar laut tersebut justru menyulitkan nelayan ketika hendak melaut. Wahana Lingkungan Hidup Walhi menyebut keberadaan pagar misterius ini tidak hanya dapat menghambat akses nelayan untuk melaut, tetapi juga mempengaruhi kelangsungan hidup masyarakat pesisir dan merusak ekosistem. Nanti di sela-sela pagar bambu yang dibangun itu, dia akan menumpuk sampah. Ini akan menyulitkan, terutama bagi nelayan-nelayan yang butuh sirkulasi, nelayan tambak maksudnya gitu ya, butuh sirkulasi air, kan ini daerah yang tercemar dari atas bisa jadi tuh. Kalau dia nggak lancar pembuangan airnya dan sebaliknya dari laut masuk kemari, ini bisa berpengaruh terhadap konteks budidaya, bisa terancam gagal. Pertanyaan siapa di balik keberadaan pagar laut mengemuka setelah aktivis Saididu angkat bicara di media sosial. Yang membantah bahwa itu tidak terjadi, fakta menunjukkan, mohon maaf, ini di belakang saya, ini sekitar 1-2 km, itu terlihat laut yang sudah dipagar, dan anehnya 9 lembaga, termasuk Pak Sugeng Angkatan Laut, sudah pernah memeriksa pagar ini dan sudah menemukan bahwa memang ada pagar 23,3 km. Anehnya tidak ada satu lembaga pun, termasuk Angkatan Laut, yang berani menyatakan siapa yang membangun pagar. Jadi bagi pihak-pihak menyatakan tidak terjadi negara dalam negara, saya katakan mulai dari Kosambi sampai Tanah Arasana, sampai sana, itu sudah tidak ada negara. Menanggapi hal itu, Presiden Direktur Agung Sedayu Group, Nono Sampono, buka suara terkait pengembangan proyek strategis nasional PIK 2. Pada areal bekas hutan lindung mangrove. Kalau digambar tuh kan sepotong-sepotong tuh. Betul. Jadi ada A, B, C, D, E. Ada E, itu. Jadi dulunya ini besar sekali. Mungkin diperkirakan sekitar 1.600 sekian hektar. Tapi sekarang tersisa tinggal 91 hektar. Kemudian dalam rencana proyek strategi nasional ini harus direhabilitasi. Karena tanah-tanah ini yang tadinya milik negara kena abrasi dari pantai. Kemudian banyak yang sudah digarap juga oleh masyarakat menjadi tambak, menjadi macam-macam lah kira-kira. Nah ini kan harus diselamatkan. Hak negara dan kemudian atas nama Kementerian Kehutanan. Melalui sebuah podcast di YouTube, Presiden Direktur Agung Sedayu Group, Nono Sampono, membantah pengembangan PIK 2 yang disebut menyalahi aturan. Barang ini kan barang halal, punya negara yang mau diselamatkan. Karena negara bukan tidak punya, tapi kepentingannya banyak. Jadi ini dikerjakan oleh swasta. Dan Agung Sedayu satu di antara 49 PSN seluruh Indonesia sejak tahun 2016.
PIK 1 sudah terbukti. Dulu mengibarkan bendera saja merah putih di jembatannya tidak boleh. Wartawan mau datang masuk ke pantai diusir. Sekarang mereka belum dapat hak apa-apa, laut sudah dipagar dan seluruh lembaga tidak ada yang berani satupun menyatakan siapa yang memagar. Ada apa? Artinya, apakah kita masih merdeka? Terkait pernyataan aktivis Said Didu yang menuding PIK berada di balik keberadaan pagar laut, Nono Sampono pun memberikan tanggapan. Saya tidak menuding, tapi fakta bahwa Pak Said Didu itu punya lahan ada di sana beberapa hektar. Kalau tidak salah, karena ini bukan berhubungan dengan saya langsung, kan pihak bawah lah yang menyelesaikannya. Yaitu kalau tidak salah itu ditawarkan untuk kita membeli. Nah, persoalannya adalah mungkin tidak ada kesesuaian harga. Ya, itu faktanya ya, faktanya, bukan saya menuding tapi adanya begitu. Nah, satu, yang kedua, beliau mungkin ya sebagai seorang aktivis, pejuang mungkin memperjuangkan sesuatu yang menjadi idealismenya. Saling tuding siapa bertanggung jawab di balik pagar laut terus bergulir. Meski begitu, keberadaan pagar laut terbukti mengganggu warga dan nelayan sekitar. Setelah menjadi sorotan selama hampir 2 pekan lamanya, akhirnya Sabtu 18 Januari, ratusan personil TNI AL bersama warga dan sejumlah aktivis serta nelayan membongkar pagar laut di Tangerang, Banten. Pembongkaran pagar laut ini merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto.